tolong Mas Daren diberi tahu ke kelas B untuk masuk ke meeting ini. Dikasih linknya saja. Atau suruh hubungi saya PJ-nya. Iya, Pak. PJ-nya siapa? Tahu Mas Daren? Kurang tahu, Pak. Saya, Pak. Kurang tahu. Apakah Mbak ini ya? Mbak Vinda. Ya, Mbak Vinda. Mungkin. Mbak Vinda. Mbak Vinda apakah sudah masuk? Saya dari kelas A, Pak. Halo? Oh, Mbak Vinda juga kelas A? Iya. Walah. Ya, kelas B ada yang tahu nggak ya? Berarti yang menghubungi saya Mas Daren sama Mbak Vinda. Yang kelas B nggak tahu ya? Ya, kurang tahu kalau dari kelas B-nya. Iya. Jadi di MI saya itu ada dua kelas. Ya, yaitu kelas A dan kelas B. Ya, kelas A dan kelas B. Ya, saya juga nggak tahu apakah kelas A dan kelas B ini sudah tergabung menjadi satu. Nah, yang kelas A ini ya, yang sudah absensi itu ada 17 orang. Total ada berapa orang, Mas Daren? Mas Daren tahu nggak? Kelas A berapa orang? 45. Mohon maaf, Pak. Saya kurang tahu, Pak. Belum ngecek, Pak. Iya. Ya wes. Ya, saya mulai aja kalau begitu ya. Nanti kelas B tolong diinformasikan ya. Apakah sudah tergabung di sini atau belum? Oke ya. Saya mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terdengar ya suara saya? Halo Mas Daren, suara saya bisa terdengar? Terdengar dengan baik, Pak. Ya. Saya. Presentasi yang saya tampilkan apakah terlihat dengan baik? Iya, Pak, terlihat, Pak. Oke. Baik, untuk mata kuliah keamanan jaringan ya di kelas PJJ ya kelas A maupun kelas B ya, jam 16.20 ini ya. Untuk minggu pertama saya awali dengan introduction ya, pendahuluan ya. Materinya saya mulai minggu depan. Ya nanti kalau minggu depan saya ada rapat di jam yang sama mungkin bisa saya undur sampai jam 5 kira-kira ya. Ya sementara yang sekarang kita sesuai dengan jadwal 16.20 ya. Oke, ini pendahuluannya ya. Di mata kuliah keamanan jaringan ini ya yang saya gunakan sebagai referensi ya adalah 3 buku ini. Nanti silakan dicari di internet. Yang pertama adalah ini, Network Security Essentials, ya, Applications and Standards. Ya, ini karangannya ini, William Stelling. Nanti silakan cari versi yang paling baru. Ya. Cari standarnya, cari edisi yang paling baru. Ya, kalau ada, kalau nggak ada, nggak apa, yang lama juga boleh. Yang kedua, ini, yang kedua, ya. Buku ya dengan judul Applied Cryptography, Protocols, Algorithms, Source Code in C, edisi kedua. Ya, nama pengarangnya ini Bruce Schmeier. Nanti silakan dicari e-booknya di internet. Buku yang ketiga, ya, nama pengarangnya adalah Behrouz Horozan, Cryptography and Network Security, ya, edisi pertama. Buku yang ketiga ini tidak ada edisi yang kedua, ya. Yang ada cuma edisi pertama. Ya silakan dicari PDF filenya. Nah, 3 buku ini adalah 3 buku yang saya gunakan sebagai referensi untuk mata kuliah network security atau keamanan jaringan. Ya, dalam bahasa Indonesia keamanan jaringan. Oke, bisa dipahami 3 referensi ini? Bisa diterima? Mas Daren, Mbak Vida, oke? Ada yang tanya? Slide-nya belum keganti, Pak. Belum berganti? Iya, masih di slide yang awal. Oke, berarti ya ini aja saya pakai yang ini aja. Berarti ada something wrong dengan CC-nya. Ini kelihatan, Mbak Vida? Kelihatan, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi referensinya yang saya gunakan 3 buku ya. Buku yang pertama Network Security Essentials, ya, Applications and Standard. Nama
Nama pengarangnya adalah William Stelling. Nanti cari edisi yang paling baru. Ya, cari PDF filenya. Yang kedua, buku dengan judul Applied Cryptography. Ya, Protocols, Algorithms, and Source Code in C. Ya, edisi kedua. Nama pengarangnya Bruce Schneier. Ya, buku yang ketiga, nama pengarangnya adalah DeRose Forozan. Ya, Cryptography and Network Security, edisi 1. Edisi pertama. Ya. Nanti silakan dicari. Semuanya ada di internet. Ya. Cari edisi yang paling baru, kalau tidak menemukan ya edisi yang agak lebih lama, tidak apa-apa. Nah, dari 3 buku ini, nanti kalau suara saya hilang atau tidak clear, silakan ditanyakan. Dari 3 buku referensi ini, setelah saya kombinasi, saya gabung, ketemulah 16 kali materi, 16 kali pertemuan, atau 16 minggu pertemuan, di mana Mas sama Mbak pasti tahu bahwa ya di PENS ya mulai 2 tahun terakhir ini ya sistem pembelajarannya adalah 16 kali pertemuan, di mana ya di minggu ke-7 adalah UTS, di minggu ke-14 adalah UAS, di minggu 15 dan 16 ya pengayaan. Benar ya? Itu tahu ya, Mbak dan Mas? Tahu kan ya informasi tentang itu? Halo? Halo? Suara saya masih terdengar? Betul Pak, betul Oke. Pak. Apakah betul seperti itu yang tadi saya sampaikan? Betul, Pak. Benar ya? Oke. Nah, dari 3 buku itu, ya, kita bagi menjadi beberapa bagian. Total ada 1, 2, 3, ada 5 bagian. Ya, 5 bagian itu tidak bisa selesai dalam 16 kali pertemuan. Ya, tidak bisa selesai dalam 16 kali pertemuan. Ya, sehingga saya bagi atau saya ambil cuma 16 kali pertemuan. Itu pun ya include dengan UTS dan UAS. Oke, untuk minggu pertama hari ini, ya minggu pertama hari ini ya itu masuk ke sini introduction. Jadi kita belum masuk ke materi, ya, masuk ke sini introduction. Ini saya pakai untuk menjelaskan isi atau materi dalam 16 atau 15 pertemuan ke depan. Kita baru masuk materinya minggu depan. Nah, minggu depan itu ya, masuk ke bagian 1, yaitu symmetric key encipherment atau kriptografi ya symmetric key. Ya, kriptografi symmetric key. Symmetric key itu maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah ya, kriptografi adalah sebuah proses ya untuk merubah ya format data yang bisa kita pahami, ya, yang kita sebut dengan plain text, menjadi format data yang tidak mudah kita pahami, yang kita sebut dengan ciphertext. Nah, untuk merubah plain text menjadi ciphertext, ya, prosesnya kita. Nah, untuk merubah plain text ke ciphertext dengan metode enkripsi membutuhkan kunci atau key, gitu ya. Demikian pula sebaliknya, ketika ciphertext yang diterima oleh penerima, ya, taruhlah penerimanya namanya adalah Bob, pengirimnya adalah Alice, ya, berarti Alice adalah enkriptor, ya, pihak yang merubah plain text menjadi ciphertext, ya, menggunakan algoritma enkripsi, ya, dengan kunci key, ya, ciphertext-nya dikirim ke Bob, penerima. Nah, Bob melakukan proses membalikkan ciphertext kembali lagi menjadi plain text dengan metode yang kita sebut dengan dekripsi. Nah, ketika penerima atau Bob ini ya, merubah kembali ciphertext menjadi plain text yang menggunakan metode dekripsi, digunakanlah key. Nah, disebut dengan symmetric key itu adalah ya, key yang digunakan untuk enkripsi dan key yang digunakan untuk dekripsi sama.
Ya, karena sama kita sebut dengan simetris. Ya, simetrik key. Berarti key-nya sama untuk alis dan untuk enkriptor dan untuk dekriptor. Untuk pengirim dan untuk penerima. Oke, bisa diterima ya? Halo, Mas Karen, Mbak Vita, atau yang lain ada pertanyaan? Bisa diterima? Halo? Oke. Bisa, Pak. Nah, di bagian pertama ini, symmetric enziferment, ya, nanti Anda akan belajar ya, beberapa algoritma. Yang pertama adalah algoritma symmetric enziferment atau enkripsi-dekripsi symmetric key tradisional. Macam-macam ya tekniknya. Ya. Teknik yang paling sederhana adalah ya Caesar cipher. Ya, diambil dari nama Julius Caesar, Kaisar Romawi. Ya, sederhana. Nanti kita bahas minggu depan. Ya, ada juga yang menggunakan pergantian sebuah abjad dengan abjad yang lain. Ya, atau yang kita sebut dengan substitution ya, atau substitusi. Ada juga yang menggeser abjad satu dengan abjad yang lain, digeser. Yang kita sebut dengan transposition. Nah, dengan substitution dan transposition ini, ya, lahirlah berbagai macam algoritma tradisional. Ya, ada Caesar cipher, ada Wegener cipher, ya, ada Venn cipher, ya, ada Hill cipher, ya, dan lain-lain. Ya, nanti kita pelajari satu persatu. Nah, ini masuk tradisional, ya, masih tradisional. Minggu berikutnya, minggu ketiga, ya, kita belajar ke kriptografi symmetric key modern. Ya, yang modern itu berarti sudah melibatkan ya, perhitungan matematika modern seperti penjumlahan, pengurangan, ya, pembagian, ya, matriks, ya, kemudian perkalian, ya, kemudian pergeseran, ya, kemudian pergeseran bit, ya, kemudian pertukaran, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, karena matematika modern ini dilibatkan, ya, maka algoritma symmetric key enziferment ini kita sebut dengan ya, symmetric key modern. Kita belajar itu nanti. Nah, siapa penemu pertama kali yang mengenalkan kriptografi symmetric key modern ini? Ada seseorang namanya Feistel. Ya. Jadi seseorang namanya Feistel ini yang memperkenalkan pertama kali symmetric key enziferment modern. Kemudian lahirlah berbagai macam kriptografi, algoritma kriptografi enziferment. Kriptografi symmetric key ini ya, yang sampai kita kenal saat ini. Di antaranya adalah yang standar adalah DS dan AES. Pernah dengar istilah ini? Halo? Apakah pernah dengar? Atau pernah baca di internet? Pernah, Pak. Pernah ya? Nah, nanti kita pelajari. Yang kita bahas yang standar saja. Karena yang tidak standar banyak. Ya. Habis waktu kita untuk belajar plain text dengan batasan tertentu, tidak unlimited, tapi ada batasannya. Ya, DAS hanya mampu mengekripsi 64 bit, AES hanya mampu 128 bit. Nah, bagaimana kalau saya punya data yang panjangnya besar, ya, di atas 64 bit atau 128 bit, maka harus ada teknik untuk mengoperasikan ya, data yang ukurannya besar, ya, supaya bisa tetap dienkripsi oleh DAS dan AES. Nah, untuk itu ada tekniknya. Ya, namanya adalah mode operasi yang ini. Ya, enziferment menggunakan modern symmetric key cipher. Ada 5 nanti yang kita pelajari. Ada CBC, ada ECB, ya, Electronic Code Book, ada CBC, ya, Chaining Based Cipher, ya, ada ada output feedback, ya, OFD, ya, ada ada cipher feedback, ya, ada 2 macam, dan ada counter. Nanti kita pelajari di minggu ke-6. Nah, setelah itu di minggu ke-7 kita UTS. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Mas Deren, Mbak Vida, oke, yang lain ada yang ditanyakan? Masih belum, Pak. Oke ya, masih bisa diterima ya. Nah, setelah UTS,
ya Anda belajar di bagian 2, yaitu asymmetric key and cipherman. Nah, ini kebalikannya dengan symmetric key. Ya, jadi Alice sebagai penerima, sebagai pengirim, enkriptor, Bob sebagai penerima, dekriptor. Nah, dinamakan asymmetric key and cipherman ini maksudnya adalah key yang digunakan untuk enkripsi berbeda dengan key yang digunakan untuk dekripsi. Nah, ada 2 key yang digunakan untuk asymmetric key ini. Ada dua key atau satu pasang, yaitu public key dan secret key. Public key di-share ke semua user yang lain, secret key disimpan rahasia oleh user masing-masing. Untuk mengenkripsi sebuah plain text menjadi ciphertext digunakan public key. Ya, misalnya Alice dan Bob, Alice sebagai enkriptor. Alice menggunakan public key-nya Bob untuk mengenkripsi plain text menjadi ciphertext. Ciphertext dikirim ke Bob. Ya, ketika Bob menerima ciphertext, Bob menggunakan algoritma dekripsi untuk merubah ciphertext menjadi plain text kembali menggunakan secret key-nya Bob. Ya, jadi untuk mengenkripsi sebuah plain text yang dipakai adalah public key-nya Bob. Untuk mendekripsi yang dipakai adalah secret key-nya Bob. Ya, jadi key-nya beda. Nah, karena beda, maka namanya adalah asymmetric key and cipherman. Nah, ada beberapa algoritma yang perlu kita pelajari. Algoritma yang pertama namanya RSA. Ya, RSA ini diambil dari nama penemunya, ada 3 orang, Rivers, Samir, dan Edelman. Ya, nanti kita pelajari dulu matematika dari RSA. Ya, kemudian filosofinya bagaimana kok bisa kita gunakan sebagai metode enkripsi maupun dekripsi. Ya, dan ini menggunakan matematika modern. Perkalian, pembagian, perpangkatan, ya, dengan modulus. Oke, itu di minggu ke-8 setelah UTS. Ya. Minggu ke-9. Ya. Dengan algoritma yang sama, asymmetric key kriptografi, tetapi algoritma kriptografinya berbeda. Namanya Rabin. Diambil dari nama penemunya, yaitu seseorang namanya Rabin. Nah, Rabin ini ya, memodifikasi algoritma dari RSA. Ya, sedemikian rupa sehingga level keamanan RSA menjadi lebih kuat, 2 kali lipat daripada sebelumnya. Ya, jadi Rabin ini memodifikasi RSA supaya level keamanannya lebih kuat. Yang berikutnya adalah minggu ke-10. El Gamal. Seseorang lagi hadir namanya El Gamal, ya, memodifikasi RSA, ya, sedemikian rupa sehingga ya baik algoritma enkripsi maupun dekripsinya lebih kuat dari RSA 2 kali lipat. Kalau Rabin yang lebih kuat 2 kali lipat itu hanya di dekripsi, sedangkan enkripsi sama dengan RSA. Kalau El Gamal dua-duanya lebih kuat ya, 2 kali lipat daripada RSA. Tetapi ada konsekuensinya, yaitu ciphertext-nya yang dihasilkan ada 2. Ya, kalau RSA cuma 1 ciphertext-nya, Rabin juga 1, tapi El Gamal ada 2 ciphertext-nya. Level keamanannya 2 kali lebih kuat, ya, 2 kali lipat. Nah, ini sampai minggu ke-10. Ada yang tanyakan asymmetric key and cipherman ini bisa diterima? Halo, oke, bisa diterima? Halo. Oke, kalau bisa diterima, berikutnya adalah di bagian ketiga. Kita belajar integrity, authentication, dan management key. Di minggu 11 nanti Anda belajar tentang ya bagaimana cara pesan itu dijamin integritasnya, dijamin bahwa pesan yang dikirim ya oleh Alice ditujukan ke Bob ya, tidak mengalami perubahan selama transmisi, ya, tidak mengalami modifikasi oleh pihak ketiga selama transmisi. Ya, ini kita sebut dengan message integrity, menjaga keutuhan dari message, dari pesan, dari data yang dikirim oleh Alice ke Bob. Ya, dari siapa? Dari hacker, dari pihak ketiga, atau meet in the middle. Nah, selain integritasnya yang kita jaga, juga pengirim maupun penerima dari informasi ini bisa kita deteksi dengan cara apa? Autentikasi. Ya. Jadi Alice dan Bob, dua-duanya saling mengenali bahwa yang mengirim adalah Alice, yang menerima adalah Bob. Dengan cara apa? Autentikasi. Nah, ini. Jadi message-nya dijaga integritasnya, keutuhannya, message juga dijaga atau diketahui ya,
siapa pengirim, siapa penerimanya dengan cara autentikasi. Minggu ke-11. Minggu ke-12 Anda akan belajar fungsi hash. Pernah dengar ya MD5? Pasti pernah dengar MD5. Ya, salah satu dari algoritma fungsi hash atau hash function. Ya, macam-macam. Ada MD5, ada SHA-1, ya, ada SHA-256, ada SHA-224, ada SHA-512, ya, dan seterusnya. Nanti Anda belajar di minggu ke-12. Sebuah fungsi yang merubah format plain text menjadi bilangan random dengan ukuran tertentu. Tujuannya adalah, tujuan utamanya adalah untuk message integrity, untuk message integrity, untuk mendapatkan fitur, menjaga keutuhan dari sebuah message, data atau informasi. Kita bisa menggunakan fungsi hash. Oke ya. Sedangkan untuk message authentication, Anda akan dikenalkan dengan teknik namanya digital signature, tanda tangan digital. Anda pelajari di minggu ke-13. Oke ya, tanda tangan digital. Ya, jadi kalau Alice mengirimkan message ke Bob, ditandatangani oleh Alice menggunakan security-nya Alice, maka message yang diterima oleh Bob dari Alice, akan bisa dikenali oleh Bob dengan cara memverifikasi tanda tangan dari Alice terhadap message yang diterimanya dari Alice. Jika verifikasinya adalah valid, maka Bob yakin bahwa message itu berasal dari Alice. Nah, untuk itu dibutuhkan sebuah algoritma namanya tanda tangan digital. Di sisi pengirim, kita sebut dengan proses signing, proses penandatanganan message. Di sisi penerima, kita sebut dengan verifikasi. Proses memverifikasi message dari tanda tangan yang dikirim oleh pengirim. Ada 4 algoritmanya yang nanti Anda pelajari. RSA yang tadi muncul di enkripsi-dekripsi, kita gunakan lagi untuk tanda tangan digital. Al-Gamal yang tadi kita pelajari di enkripsi-dekripsi. Al-Gamal juga mengeluarkan tanda tangan digital. Yang ketiga SNOR, nah ini nggak ada di sebelumnya. SNOR dan digital signature standar. Jadi mengalami perkembangan sejarah, mulai RSA sampai dengan digital signature standar. Jadi sekarang yang Anda gunakan untuk tanda tangan digital, based on RSA itu adalah yang ini, DSS, digital signature standar. Jadi ketika Anda menggunakan SSH, itu menggunakan tanda tangan digital untuk mengenali entity satu dengan yang lain, untuk mengenali server dengan user, atau server dengan klien. Itu algoritma yang digunakan adalah digital signature standard. Ada lagi algoritma yang menjadi alternatif yaitu ECC, cryptography curve ellipse. Cuma ini matematikanya panjang, butuh waktu 1 semester sendiri, sehingga tidak saya masukkan di sini. Kalau nanti Anda lanjut ke S2, ketemu saya lagi, saya ajari ECC. Nah, jadi ini minggu ke-13, kita belajar tanda digital. Minggu ke-14 sesuai dengan sistem perkuliahan di PENS, adalah UAS, benar ya? UAS. Baru nanti saya lanjut minggu 15-16 pengayaan. Saya lanjut dengan entity authentication dan manajemen key. Sedangkan bagian keempat tidak bisa saya lanjutkan, waktunya tidak nutut. Ini saya sisakan untuk S2 kalau nanti Anda lanjut ke S2. Ini kira-kira topik yang nanti Anda pelajari 16 kali pertemuan. Ada pertanyaan? Mas Daren, Pak Bida. Oke, bisa diterima. Ada yang baik? Ada pertanyaan? Halo? Dari saya sudah cukup. Cukup ya? Kemudian berikutnya, slide yang terakhir. Nah, nanti penilaian di mata kuliah ini, UTS, UAS 40%, sisanya 20%, saya buat tugas berkelompok. Nanti saya buatkan grupnya. Kalau sudah fix jumlah mahasiswanya. Kemudian materi yang ada di mata kuliah ini saya taruh di sini.
ya di website ini. Ya, nanti kalau membutuhkan username password, tolong nanti Mas Daren atau Mbak Wida WA ke saya, nanti saya beri username dan passwordnya untuk di-share ke teman-temannya yang lain. Oke, saya kira itu Mas Daren, Mbak Wida, dan adik-adik yang lain. Jika ada yang tanyakan sebelum saya tutup, silakan disampaikan. Ya, sekali lagi untuk kelas B, tolong nanti diberitahu. Ya, setelah ini saya tutup untuk kelas A, kelas B saya buka untuk absensi. Minta tolong diberitahu kelas B untuk absen ya di sistem e-tol. Oke, ada pertanyaan? Sejauh ini bisa diterima? Baik, bisa Pak. Cukup ya? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan boleh saya tutup. Ya, nanti silakan dicari dulu 3 buku ini dan dicek materi pembelajarannya di blogger ya, di blog ini. Ya, nanti kalau ada username password, tolong saya di WA, nanti saya beri username dan passwordnya. Baik, ada yang tanyakan? Tidak ada? Tutup. Kalau tidak ada, boleh saya tutup. Ya, sekali lagi saya minta tolong diberitahu ke kelas B. Setelah ini saya tutup kelas A, kelas B saya buka untuk absensi. Ya, mudah-mudahan minggu depan sudah gabung. Ya. Oke, ada yang tanya kan? Tidak ada? Cukup? Sudah cukup Pak, nanti akan saya Baik. sampaikan ke kelas B. Baik, kalau sudah cukup, saya mohon izin untuk saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Sampai jumpa lagi minggu depan.